Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kawan-kawan kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dalam perlindungannya ya. Jangan lupa nih buat selalu jaga kesehatan dan juga kebersihan karena itu sangat penting untuk mencegah mewabahnya virus COVID-19 ini. Nah ya, jangan lupa juga buat selalu menjalankan program pemerintah, yaitu untuk kita social distancing dan juga tetap stay di rumah. Karena kenapa? Karena ini bertujuan untuk memutuskan penularan dari COVID-19 ini. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan dulu, saya Muhammad Fahrul Akbar dari semester 4 Tadris Pendidikan Matematika YIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik media pembelajaran. Nah, saya tidak sendiri, saya di sini menjelaskan dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Anissa Ayu Landi, ada Mbak Ria Irawati, Mbak Resilia Aya Nuralita, dan juga Mbak Siti Aziza. Oke, di sini kami akan membahas tentang karakteristik media pembelajaran. Apa saja sih karakteristiknya? Jadi yang pertama itu ada karakteristik media realita, yang kedua itu ada karakteristik media yang berbasis komputer, yang ketiga ada karakteristik media sederhana, dan yang terakhir karakteristik media grafis. Ya, langsung saja yang pertama dengan karakteristik media realita yang akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Ayu Landi. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada Muhammad Khairul Akbar yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada video kali ini. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana media realia dan karakteristiknya. Tadi kan sudah dibahas, disinggung sedikit tentang media oleh moderator. Nah, sedangkan sekarang saya akan membahas tentang media realia, di mana realia sendiri itu artinya bersifat realistik. Jadi, media realia adalah suatu media atau alat bantu visual dalam pembelajaran yang digunakan untuk memberikan pengalaman langsung atau pengalaman nyata kepada siswa. Penggunaan dan pemanfaatan media realia tidak harus dihadirkan secara nyata di dalam ruang kelas, melainkan dapat juga dilakukan dengan cara mengajak siswa melihat langsung ke lokasi, atau biasa kita sebut dengan observasi. Karakteristik daripada media realia ini adalah benda asli, kemudian benda dalam keadaan utuh, kemudian benda tersebut harus di dalam ukuran yang sebenarnya, kemudian dapat dikenali sebagaimana wujud aslinya. Penggunaan media realia juga dapat dimodifikasi. Modifikasi media realia bisa berupa potongan benda. Benda yang digunakan secara utuh, tetapi diambil karakter yang dianggap penting dan mewakili aslinya. Modifikasi media realia yang kedua yaitu benda contoh, di mana benda tersebut merupakan benda asli tanpa dikurangi sedikit pun, sebagaimana dipakai sebagai contoh untuk mewakili karakter dari sebuah benda dalam jenis tertentu. Modifikasi media realia yang ketiga yaitu pameran, di mana benda-benda dirancang seolah-olah berada di dalam lingkungan atau situasi yang sebenarnya. Contoh dari media realia ini dapat berupa benda hidup, misalnya manusia, binatang, tumbuhan, dan bisa juga berupa benda tak hidup, misalnya meja, kursi, batu, makanan, koran, mata uang, dan lain-lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Irawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai karakteristik media berbasis komputer. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak slide berikut ini. Karakteristik media pembelajaran berbasis komputer yaitu jenis media yang dapat menyediakan respon terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Selain itu,
Komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Multimedia berbasis komputer biasanya dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi tertentu. Contohnya, tampilan multimedia dalam bentuk animasi yang memungkinkan mahasiswa pada jurusan biologi, kimia, dan fisika dalam melakukan percobaan tanpa harus berada di laboratorium. Adapun media berbasis komputer antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, disesuaikan dengan karakteristik siswa. Misalkan, bila media komputer akan digunakan untuk siswa SD, maka dalam media komputer harus menampilkan warna-warna yang cerah. Yang ketiga, dapat digunakan secara acak atau secara linear. Yang keempat, dapat digunakan sesuai keinginan peserta didik. Dan yang terakhir, gagasan dapat disampaikan dalam gaya abstrak dengan simbol dan grafik. Drop it. Selanjutnya kita di sini akan mempelajari mengenai media sederhana. Berikut ini karakteristik dari media sederhana, yaitu di mana bahan dasarnya mudah diperoleh, harganya murah, cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. Berikut ini contoh dari media sederhana, yaitu gambar. Gambar bisa berupa foto, lukisan, sketsa, yang tujuannya untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang kedua, grafik. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, ataupun gambar. Tujuannya meneliti perkembangan atau perbedaan dari suatu objek dengan data yang akurat. Yang ketiga, poster. Poster digunakan untuk menarik perhatian dengan menyatukan gambar warna dan tulisan, kata-kata pendek yang bersifat mengajak, memotivasi, maupun memperingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik media grafis. Jadi, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut ini. Sebelum lanjut ke karakteristik media grafis, tentunya kita perlu mengetahui apa itu media grafis. Jadi, media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta hingga menarik dan diingat orang. Contoh dari media grafis diantaranya yaitu yang pertama, grafik. Grafik yaitu penyajian data berangka melalui perpaduan antara angka, garis, dan simbol. Yang kedua yaitu diagram. Diagram merupakan gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis atau simbol. Yang ketiga yaitu bagan. Bagan merupakan perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses perkembangan atau hubungan-hubungan penting. Yang keempat yaitu sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Yang kelima yaitu poster. Poster merupakan sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Yang keenam yaitu papan flanel. Papan flanel adalah papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dan mudah pula untuk dilepas. Yang terakhir yaitu bulletin board. Adalah papan biasa tanpa dilapisi kain flanel. Gambar-gambar atau tulisan-tulisan biasanya langsung ditempelkan dengan menggunakan lem atau alat penempel lainnya. Nah, itulah kawan-kawan penjelasan dari saya dan teman-teman saya tentang karakteristik media pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa buat
like, comment, and subscribe. Oke? Bye-bye.